Nah, sekarang balik ke Allah. Bisa mengerti ini ya? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Berarti Roh Kudus nggak bekerja dalam hati saudara kalau saudara nggak ngerti. Salahkan Roh Kudus itu. Gini, belum ada sesuatu, belum ada. Lalu Tuhan sendiri dan Tuhan dia akan ciptakan langit, bumi dan segala isinya. Waktu Allah ciptakan itu, Allah tahu nggak apa yang dia mau buat? Dia tahu. Dia tahu kan? Lalu saya akan ciptakan manusia. Waktu dia ciptakan manusia, dia tahu nggak kalau saya ciptakan si Adam dan Hawa, nanti saya beri nama mereka Adam dan Hawa, saya akan taruh mereka di Taman Eden, yang lain di lain itu nanti saya urus berikut, tapi mereka saya taruh di Taman Eden. Adam dan Hawa itu Tuhan tahu nggak waktu itu akan jatuh dalam dosa? Akan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan ciptakan itu. Jadi ketika dia tahu dia akan jatuh dalam dosa, Tuhan ciptakan itu kan? Tuhan ciptakan tuh Adam dan Hawa kan? Iya kan? Akan jatuh dalam dosa. Iya, Tuhan ciptakan manusia itu yang akan jatuh dalam dosa. Kita mau bilang enggak. Iya kan, supaya kelihatan jangan salahkan Tuhan nih. Tapi pikir aja begitu, enggak ada siapa-siapa, lalu Tuhan mau ciptakan langit dan bumi, lalu dia ciptakan Adam dan Hawa dan dia tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Kalau dia ciptakan, dia tahu enggak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Tahu. Tahu kan? Dan kalau dia tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia berhenti sampai di situ enggak? Dia berhenti enggak cuma sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Atau setelah dia tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa dan dia ciptakan Adam dan Hawa, dia taruh di Taman Eden, jatuh dalam dosa, dan dia tahu dan dia lakukan adalah selamatkan Adam dan Hawa dari dosa. Bisa mulai mengerti kenapa dari awal dia memilih? Belum kan? Baru tahu dulu kan? Oke? Sekarang kenapa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa? Kenapa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa seperti itu? Masih ingat kukis berlapis tadi? Pernah nggak saudara bikin kukis berlapis sempurna seperti saudara? Tidak pernah. Maksudnya begini, pernah sekarang lihat robot nggak? Robot kan bisa mirip kan? Ya kan? Bisa mirip saya gitu kan, nanti jadi canggih kan? Bisa berjalan, tapi robot itu bisa nggak seperti saya, punya perasaan, bisa berpikir, bisa nggak? Nggak bisa. Karena dia cuman ciptaan. Ya, ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tidak ciptakan manusia sempurna seperti Tuhan, karena sempurna cuma satu, yaitu Tuhan. Jadi ketika diciptakan manusia, dia ciptakan supaya manusia bisa taat padanya dan bisa juga tidak taat padanya. Dan dia tahu manusia tidak akan taat padanya, sehingga manusia jatuh karena ciptaan tidak pernah sempurna seperti pencipta. Saya mengerti? Karena manusia diciptakan Tuhan tidak sama seperti Tuhan, hanya segambar dengan Tuhan, bukan Tuhan. Sehingga ada kelemahan-kelemahan dalam ciptaan, karena tidak sempurna seperti Tuhan, maka dia akan jatuh. Tuhan tahu nggak itu? Tuhan tahu. Manusia akan jatuh. Dia tidak akan, kalau begitu jangan. Saya ciptakan yang sempurna. Kalau dia ciptakan sempurna seperti dia, maka manusia tidak akan jatuh dalam dosa. Sehingga nggak pantas kalau kita bilang, kenapa Tuhan ciptakan manusia lalu jatuh? Ya iya, dia ciptakan karena bukan Tuhan. Manusia itu bukan Tuhan. Menjadi salah ketika manusia ingin jadi seperti Tuhan. Ketika dia ingin jadi seperti Tuhan, tambah hancur. Karena dia tidak pernah akan bisa seperti Tuhan. Mudah-mudahan saudara bisa menerima jawaban ini. Kalau pertanyaan begini, Tuhan tahu nggak manusia mau jatuh dalam dosa? Tahu. Tuhan ciptakan manusia dan jatuh dalam dosa? Iya. Kenapa? Karena yang Tuhan ciptakan itu bukan yang sempurna seperti Tuhan. Bisa ngerti ya? Kalau dia ciptakan seperti Tuhan, sudah ada Tuhan lain. Nggak ada. Cuman Tuhan saja yang sempurna. Sehingga ciptaan itu bisa jatuh. Itu sebabnya dia taruh di Taman Eden dan dia bilang pada manusia, jangan makan buah ini. Kenapa? Dia tahu nggak manusia akan jatuh? Tahu. Dia ciptakan nggak pohon itu? Iya. Dia ciptakan manusia? Iya, tapi manusia yang tidak sempurna, sehingga dia mesti bilang, kamu harus taat pada saya. Supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Baru di situ dia bilang di Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia
Jadikan, baru kita tahu sekarang, oh pantasan kita mesti diselamatkan, itu sudah rencana sebelum dunia diciptakan. Kenapa? Karena itu sudah di Allah. Allah sudah lihat sampai di ujung sana. Saya ciptakan manusia, dia jatuh, dan saya mesti kembalikan dia. Tuhan Allah. Cuman dia yang bisa menciptakan manusia balik kepada Allah dengan tidak bercacat. Ya. Cuman Tuhan yang bisa balikin manusia kembali kepada Tuhan dengan tidak bercacat, supaya tidak dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Manusia nggak bisa balik dengan sempurna kepada Tuhan, karena waktu diciptakan saja dia tidak sama seperti Tuhan. Dia jatuh. Bagaimana bisa dia mau balik lagi kepada Tuhan untuk sama seperti yang Tuhan ciptakan? Nggak bisa. Yang bisa dilakukan itu hanya kalau Tuhan membuat dia tidak bercacat. Kalau dia ada di dalam Tuhan, yang saya sudah bilang waktu lalu, kudus, sempurna, ya, tidak ada sisa. Makanya kalau ketika kita berada dalam Tuhan, bukan karena kita bisa di dalam Tuhan, karena Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam Tuhan, dan yang Dia lihat, yang Bapa lihat bukan kekudusan kita, tetapi kata di sini digunakan adalah di dalam Dia. Di dalam Tuhan, yang Tuhan lihat sekarang adalah kita yang ada di dalam Dia. Cuma Dia yang bisa sempurnakan kita dari segala dosa. Kalau tidak karena Dia, nggak ada orang bisa datang pada Tuhan. Sehingga nanti kalau saudara baca Efesus pasal 2 kan dibilang bukan karena perbuatanmu, tetapi karena kasih Tuhan sendiri kan yang datang kan? Iya kan? Tuhan sendiri yang membuat dia balik pada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk setara dengan Tuhan. So, ingat kata-kata ini, supaya kita jadi mengerti bahwa ketika Yesus jadi manusia, dan dia tidak sama dengan manusia yang lain, karena dia memang manusia 100% manusia sempurna. Manusia tidak pernah. Ketika Adam dan Hawa diciptakan dan taruh di Taman Eden, manusia itu tidak sempurna seperti Allah yang sempurna. Sehingga dia jatuh ketika digoda oleh iblis. Ya, dia jatuh digoda dan dia hancur berantakan. Cuman Tuhan yang dapat kembalikan dia kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, lautan kering. Kalau bukan Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Dan saudara tahu, dan kita tahu dari ayat ini, semua itu karya Tuhan, Tuhan pikirkan, Tuhan lakukan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan tahu tuh Sony. Yang lahir tahun 63, 62, 63. Ya kan? Tuhan tahu tuh Sony nanti umur sekian dia mau seperti ini. Atau Tuhan juga tentukan itu. Nggak ada masalah kan tuh kata itu kan, dia tahu dan tentukan. Karena semua ada dalam ketentuan Tuhan kan? Apa yang tidak dalam ketentuan Tuhan? Coba apa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Iya kan? Berarti kalau saya bilang, iya itu Tuhan tentukan. Berarti Tuhan tentukan dosa. Nggak suka ya dengar itu kan? Iya kan? Masa Tuhan tentukan dosa? Tuhan tahu nggak manusia jatuh dalam dosa itu? Tuhan bisa ukur nggak jatuhnya nanti di Taman Eden. Jangan dia keluar di Taman Lawang, kan nggak bisa kan? Nggak bisa manusia jatuh di dosa di taman. Ya kan? Tuhan tentukan dia jatuh di mana? Di Taman Eden. Ya kan? Mana? Tapi kita kan takut bilang begini. Ini maksudnya, maaf ini para pengajar-pengajar di GA. Jadi kira saya merubah doktrin. Enggak, ini baru ayat 4, Pak. Nanti ada berikut. Tapi mengerti dulu ini ayat ini. Karena ayat ini leterlah begini bunyinya. Nggak bisa dirubah-rubah. Ya kan? Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di sana. Kenapa? Mata Tuhan itu di sini, sampai di ujung sana sama bagi Tuhan. Apa? 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia kan? Makanya kan kita minta Tuhan, berkati dong saya sekarang. Tuhan bilang besok, saya kasih. Berapa lama saudara tunggu itu? 1000 hari kalau. Tuhan, ini dalam masalah Tuhan. Tolong Tuhan. Besok saya tolong. Nah, 1000. Jadi kalau masih baru 3 hari dia tolong, itu kemurahannya luar biasa sebenarnya saudara. Kalau saudara ada masalah, saya ada masalah, lalu saya bilang, Tuhan tolong Tuhan.
Tuhan bilang besok Son. Benar ya Tuhan, besok. Itu kan 1000 tahun. Tapi baru 3 hari dia sudah kasih jalan keluar. Itu kemurahan luar biasa saudara. Harusnya 1000 tahun saudara tunggu. Tapi udah 3 hari sudah dia jawab. Luar biasa kan? Tuhan dari sini lalu Tuhan sampai di ujung sana. Dia tahu semua yang sini. Dan dia yang mengatur semua. Jangan dikira tuh mobil seliweran itu Tuhan lepas tangan. Tuhan bilang, oh saya nggak urus kalau ini. Ini saya nggak urus. Saya baru bilang tadi, saudara perhatikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Orang yang tidak percaya pun masih hidup kan, berjalan kan? Siapa yang beri hidup mereka itu? Hidup sendiri. Siapa yang beri hidup pada manusia yang tidak percaya itu? Mereka hidup sendiri. Kalau mereka hidup sendiri, kasihan ya Tuhan kita ya. Tuhan kita nggak bisa mengatur ternyata ya. Ya, jangan hati-hati, jangan tarik Tuhan dari tempat ke yang kudus. Hati-hati, jangan sampai hina Tuhan dengan berpikir, oh, Tuhan nggak bisa urus mereka. Lihat tuh, Tuhan nggak urus. Tuhan, kenapa mereka begitu Tuhan? Kok Tuhan nggak urus-urus? Kenapa ada orang yang injak-injak Alkitab Tuhan? Kenapa Tuhan nggak urus? Malah ada yang bilang, itu Pak kena karma dia, karena dia hina-hina Alkitab. Oh gitu ya. Memang ada ajaran karma di gereja, di Alkitab? Nggak ada. Yang ada apa? Tuhan pilih dari semula, Tuhan tentukan dari semula. Benar nggak? Tuhan tentukan nggak rambut di kepalamu terhitung jumlahnya? Ada. Kalau itu kita setuju kan? Tuhan tentukan nggak besok dapat berkat? Iya. Tuhan tentukan nggak Tuhan pilih dari sebelum dunia dijadikan? Iya. Kalau itu lain Pak, itu doktrin beda. Kalau enggak, memang doktrinnya beda kali, nggak tahu. Tapi saya mau bilang Tuhan itu berkuasa sebelum dunia dijadikan kan? Iya kan? Manusia jatuh dalam dosa kan? Lepas dari Tuhan. Ya, lepas dari Tuhan. Dan itu manusia suka sekali lepas dari Tuhan. Manusia suka sekali hidup tidak mau dikontrol oleh Tuhan. Manusia senang sekali kalau lepas dari